Political Security Community merupakan satu dari 3 pilar dalam ASEAN Community Initiative, bertujuan untuk menciptakan sebuah kondisi lingkungan masyarakat ASEAN yang aman dan berjalan harmonis. APSC mempromosikan pembangunan sistem politik yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, ketegasan hukum, dan pemerintahan yang baik, serta pelindungan terhadap HAM. APSC Blueprint bagian A.1.7 menyebutkan pentingnya langkah-langkah pemberantasan dan pencegahan korupsi. Hal ini menunjukkan betapa serius permasalahan korupsi dalam dimensi internasional. Setiap negara di dunia tentu setuju bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang sangat penting untuk ditangani karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan dan menghambat laju pembangunan suatu negara. Topik kita hari ini. Jadi kita mau nanya nih, gimana sih pandangan kakak sebagai mahasiswa umum terkait korupsi di Indonesia? Jadi ini ya, kalau kita misalnya bicara masalah korupsi itu jadi masalah yang paling utama di Indonesia. Kan ada sebuah survei yang menyatakan bahwa hal yang paling penting dari sebuah pemerintahan, bahkan mengatur sebuah perusahaan, itu adalah aspek ternyata yang paling utama itu adalah kejujuran. Leadership itu juga membutuhkan kejujuran. Jadi kejujuran itu adalah aspek utama. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah kejujuran ini karena kaitannya sama korupsi. Kalau misalnya orang udah nggak jujur, nah ini akhirnya dampaknya ke masalah korupsi. Dan ternyata masalah korupsi ini yang buat pemerintahan di Indonesia itu makin akut, makin hancur, makin nggak jelas, makin galau gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah yang harus kita atasi cepat, ada masalah yang harus kita selesaikan lebih cepat, maka salah satunya adalah korupsi. Anda sebagai orang dari bidang hukum melihat hukuman di Indonesia yang mana maksimal 20 benar sampai seumur hidup gitu. Ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia seperti itu, kalau di China kan sampai ada hukuman mati gitu. Dan itu jadi perdebatan juga kan sekarang, apakah perlu ada hukuman mati atau tidak. Nah, terkait hal itu, perlukah Indonesia juga meniru seperti China mungkin? Sebenarnya setiap hukuman itu yang paling penting adalah menimbulkan efek jerah. Jadi kalaupun misalnya dengan melakukan aktivitas hukuman mati itu juga membuat akhirnya orang-orang itu jerah melakukan korupsi, maka itu mesti dilakukan. Ya. Cina itu berprinsip bahwa ketika dia melakukan hukuman mati dan itu dihadapkan di banyak orang itu langsung ditembak di tempat. Ya. Dia berharap agar tidak ada lagi orang-orang yang berani. Nah, artinya ya shock terapi jarak jauhnya adalah orang-orang yang sebelum ke depannya nanti yang akan memimpin, maka dia punya ketakutan psikologis terganggu. Kalau misalnya dia melakukan korupsi, maka dia akan ditembak. Siapa yang mikirin keluarganya, siapa yang mikirin nanti masa depan orang-orang yang ada di samping dia. Nah, itu yang diharapkan dari statement terakhir tentang satu orang aja yang jadi mati, berarti sama seperti statement Anda yang pertama, kalau kejujuran individu itu yang paling utama gitu kan ya? Iya. Nah, terkait itu gimana? Maksudnya ada kan pencegahan dari diri sendiri, misalnya menurut Mas Iqbal gitu? Jelas kalau menghindari korupsi ya mulai dari hal-hal yang kecil ya, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini dan mulai dari diri sendiri itu penting. Jadi kayak misalnya berinteraksi, dalam melakukan interaksi, mengurangi apa yang misalnya kita berbohong, itu awal-awal yang paling kecil itu yang bisa kita kurangi. Kita misalnya melakukan jual beli itu juga harus dilakukan diminimalisir akhirnya aktivitas kebohongan seperti itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal dengan KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini dibentuk berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK yang dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada 5 asas, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas telah menjadi ujung tombak bagi pemberantasan korupsi di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. Bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan, KPK berhasil mengungkap banyak kasus korupsi. Sebut saja Gayus Tambunan, Angelina Sondak, dan Ratu Atut Koisia yang merupakan beberapa nama besar yang terbukti melakukan korupsi dan telah dijatuhi hukuman pidana korupsi. Kalau menurut JJ sendiri
buat KPK sendiri ini apa? Harapannya KPK yang pertama keep up the good work, harus semakin pandang dulu lah kalau mau memberantas korupsi kayak soalnya kalau korupsi itu kayaknya merugikan rakyat banget gitu. Banyak banget yang dirugikan dari lapisan bawah apalagi pastinya. Benar banget. Terus kalau ngomongin sendiri tentang penanggulangannya, pastinya mahasiswa punya lah ya kayak mungkin punya persepsi berbeda gitu masing-masing. Kalau dari JJ sendiri, menurut JJ penanggulangan yang sangat tepat itu apa sih? Gimana? Gini ya, kalau menurut saya penanggulangan yang tepat, hukum di Indonesia tuh udah bagus. Cuman sekarang masalahnya aparat yang mengimplementasikannya yang belum bagus. Jadi misalnya masih banyak kan kasus-kasus hakim yang disuap, jaksa yang disuap, itu kan salah satu bentuk human error gitu. Kalau misalnya masalah hukum nggak masalah, ini dari isu internasional sendiri. Cina itu kayak menghukum para pemerintahnya, nggak ada pemerintah, tapi kalau misalkan untuk korupsi sendiri itu kan mereka mengadakan yang namanya hukuman mati. Kalau seandainya di Indonesia diberlakukan hukuman tersebut, menurut JJ sendiri gimana? Di satu sisi saya setuju dengan hukuman mati karena? Itu secara mindset tuh lebih memberikan rasa takut, jadi orang takut untuk korupsi karena dihukum mati. Tapi kalau misalnya ditinjau dari aspek undang-undang, kita menghormati hak asasi manusia. Jadi gini, kita nggak bisa semena-mena melakukan hukuman mati kepada terpidana koruptor. Kita paling maksimal kan penjara seumur hidup gitu kan. Kalau hukuman mati di Indonesia nggak akan bisa dilaksanain, soalnya pasti bakal banyak penolakan hak asasi manusia lah. Pro kontranya banyak banget ya. Yang kontra yang paling banyak adalah hak asasi manusia, terus agama, terus sejarah Indonesia sendiri kan nggak bakal bisa dilaksanakan tapi kalau Oke, kalau gitu terima kasih perbincangannya kali ini kita barengan JJ. Tapi sebelum JJ ada harapan khusus nggak sih? Kalau menurut saya kedepannya saya berharap korupsi itu semakin dikurangi, nggak usah dihapuskan deh, dikurangin aja. Terus carilah kader-kader atau pejabat-pejabat yang memang niat untuk kerja, bukan niat kerja untuk uang tapi kerja untuk masyarakat. Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK tidak hanya yang berada di sekitar wilayah Jakarta saja, karena adanya indikasi korupsi di hampir setiap wilayah di Indonesia, maka KPK pun melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga daerah. Salah satunya ialah Universitas Mula Warman, terkait tindak pidana korupsi di Kaltim, Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat BLU Universitas Mula Warman merupakan perpanjangan tangan dari KPK. Tim observer kami pun berkesempatan untuk bertemu dengan Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat BLU Universitas Mula Warman, Profesor Haji Sarosa Hamong Pranoto SHM Hum. Dengan senang hati membagi informasi kepada kami, berikut penelusuran kami untuk Anda. Tugas dan fungsi pokoknya sendiri dulu gitu. Tugas pokok apa? Dari Badan Kajian Hukum ini. Ya, kita tugas pokoknya ya pertama mengkaji setiap produk-produk hukum, dan kemudian juga ini kaitannya dengan masalah organ yang ada di Unmul ya. Ini kan kita itu kan BLU, Badan Layanan Hukum, sehingga melayani hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kaitan dengan masalah hukum. Katakanlah selama ini yang sudah kami kerjakan, mengadakan analisa, mengadakan kajian-kajian tentang produk-produk daerah. Yang kedua, kita juga membuat naskah akademik. Sebelum menjadikan naskah akademik itu merupakan persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 11, itu setiap perda yang akan dilahirkan itu harus melalui prosesnya, pertama harus lewat akademik. Naskah akademik, baru kira perda, baru ke perdanya. Gitu. Nah selama ini kami kerjasama dengan kota kabupaten di seluruh Kalimantan Timur, walaupun belum semuanya ya. Kemudian juga dengan pemerintah daerah. Korupsinya sendiri nih Pak, gimana? Kita punya namanya Badan Kajian Hukum, punya apa namanya itu PUKAT ya, Pusat Anti Korupsi. Kemudian ada juga tim perekaman sidang Tipikor. Nah, tim perekaman sidang Tipikor itu tugasnya adalah ini merupakan kepanjangan tangan dari KPK, dan itu sudah berapa 4 tahun ya Pak? 2010 kami kerjasama dengan KPK ya.
untuk merekam sidang-sidang tipikor yang ada di Kalimantan Timur. Nah ini yang operatornya, itu kan diberikan itu alatnya besar-besar itu, yang dan itu yang tebal-tebal itu anunya itu apa laporan itu. Jadi yang kita rekam itu adalah kasus-kasus tipikor pemberantasan korupsi itu, tindak pidana korupsi. Dan itu sudah banyak yang kita rekam. Hasil rekaman itu kita analisis, kita kirimkan ke KPK. Kalau BNN sendiri tugasnya bukan untuk memerangi korupsi, tapi kita itu justru namanya kan pusat kajian anti korupsi. Itu baru aja kita dirikan itu kerjasama dengan KPK juga. Jadi nanti tugas kami itu adalah juga memonitor juga dan juga mengkaji mengenai masalah itu. Nanti pada bulan-bulan apa ya, Maret mungkin ya perayaan Maret ya, ada eksaminasi mengenai kasus-kasus tipikor korupsi yang sudah diputus di pengadilan. Yang sudah itu kerjasama dengan KPK itu. Yang melaksanakan itu kami dengan MSI. MSI itu Manajemen Sistem Internasional ya. Itu dari Amerika. Itu ada 2 kasus yang kita angkat di sini. Kasus mantan sekda kota ya, Pak Dirila itu, dan satu kasus KPC dispensasi saham di Salata itu. Itu yang apa namanya yang akan kita angkat. Menurut undang-undang sebenarnya Pak sudah cukupkah itu masa tahanan? Ya artinya kan begini, ini kan banding ya, dia banding kasasi. Kemudian dalam jelas kayak ini terakhir itu kan waktu banding waktu pertama kali disidangkan itu hanya sekitar 4 tahun, kemudian banding jadi 6 tahun. Ya, ini justru tadi yang di PN-nya ini kenapa kok begitu ya, itu yang kita lihat. Padahal ini sekarang ini dalam rangka memberantas korupsi itu harusnya mereka yang sudah terbukti bersalah itu harus dijatuhi hukuman yang semaksimal mungkin ya, supaya itu menimbulkan efek jerah bagi yang lain. Tapi kan dengan hukuman-hukuman yang sangat ringan itu kan tidak menimbulkan efek jerah ya, walaupun pidana itu bukan balas dendam ya, tetapi juga menimbulkan efek jerahnya itu. Boleh kami tanya gitu pribadi Bapak sendiri, benarkah kalau misalnya kita melakukan hukuman mati seperti di Cina untuk para koruptor misalnya? Apakah itu memang undang-undang kita kan masih membolehkan, masih mengatur tentang hukuman mati ya. Dari KUHP belum dicabut itu ya, hukuman kita kan ada hukuman seumur hidup, bukan mati, hukuman 20 tahun seumur hidup dan seumur mati. Jadi ya dimungkinkan aja, kecuali undang-undangnya dirubah, hukuman mati ditiadakan lagi atau dihilangkan, itu lain lagi. Jadi saya kira kalau itu memang sangat merugikan dan itu merupakan satu, karena kan korupsi itu merupakan perbuatan yang extraordinary ya. Itu yang kejahatan yang luar biasa. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun, di standar internasional disebut korupsi adalah perbuatan extraordinary. Oke, yang pertanyaan selanjutnya nih Pak, masih menarik tentang tim KPK-nya Unmul gitu. Itu terdiri dari Bapak sebagai ketua gitu. Ya. Strukturnya, kemudian isinya anggotanya. Ada koordinator lapangan, koordinator itu Pak Airan itu, saya, kemudian ada 4 dosen dan sekarang ada 16 mahasiswa. Operatornya mahasiswa. Masih Fakultas Hukum. Oh iya, justru malah wajib. Karena ini bagi mahasiswa untuk pembelajaran, ya kan dari situ dia bisa belajar mengenai hukum acara pidananya, mengenai pidana itu sendiri. Bisa itu juga berikan pengalaman pada mereka. Harapan deh Pak terkait korupsi di Indonesia sudah efektifkah? Misalnya seberapa persen sih Pak KPK berhasil mengurangi? Dan kalau KPK sendiri sudah cukup banyak. Sebenarnya kan KPK itu merupakan lembaga baru kan. Sebenarnya komisi pemberantasan korupsi. Sebelumnya kan sudah ada aparat-aparat penegak hukum yang lain yang juga menangani soal korupsi. Ya penegak hukum itu kan ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan, dan mereka itu diatur dengan undang-undang. Polisi ada undang-undang mengenai kepolisian, hakim juga diatur dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, jaksa juga ada undang berkaitan dengan kejaksaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ya. Nah KPK juga begitu. KPK itu merupakan lahir karena kelihatannya penegak hukum yang sebelumnya ini kok pencitraannya itu lebih
menurun gitu. Makanya lahirlah KPK itu diharapkan dia lebih tajam, khusus mengenai KPK. Kalau polisi, jaksa kan tidak hanya mengenai masalah korupsi, tetapi KPK kan khusus mengenai kaitan dengan masalah korupsi. Makanya kan adalah mereka sekarang bergeraknya adalah dalam pencegahan korupsi supaya jangan terjadi korupsi itu. Maka bagaimana strateginya mencegah korupsi di Indonesia ini jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Jadi bukan masalah penuntutan, tetapi juga pencegahannya yang sekarang fokusnya kelihatannya sekarang mau ke pencegahan. Ya, dengan pencegahan itu diharapkan, makanya itu kan segala macam upaya yang dilakukan oleh KPK itu banyak, lewat media juga, bahkan ke generasi mudanya, ke mana-mana gitu ya. Harapannya korupsi di Indonesia itu bisa ya, ditekan. Paling tidak ya hilangnya belum ya, masih bisa ditekan. Iya, masih butuh waktu yang panjang perjuangannya. Isu korupsi bukan lagi permasalahan nasional, dimensinya kini telah meluas menjadi internasional. ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara, APSC sebagai tonggak terciptanya kehidupan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga negara anggotanya. Indonesia dalam upaya memberantas korupsi yang merajalela memiliki sebuah senjata bernama KPK. Lembaga negara yang telah bekerja sekian lama kini mulai terlihat hasilnya. Para tikus pemakan uang rakyat satu persatu mulai dijerat. Namun korupsi seakan tak pernah berhenti. Sedikit demi sedikit menggerogoti negeri ini. Wahai pemuda-pemudi, mulailah untuk peduli bahwa masa depan negeri ada dalam cerminan diri. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi.